Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video praktik kami, yaitu praktik muamalah. Perkenalkan, saya Yoga Prasetyo dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dengan prodi manajemen di semester 4. Dan saya Eka Ayu. Pada video kali ini kami akan mendapatkan tugas dari mata kuliah pendidikan agama Islam untuk mempraktikkan pemasaran Islam dalam muamalah Islam. Video ini dibuat oleh tim praktik pertemuan 15 dengan topik praktik muamalah 2. Ada 3 skenario pemasaran Islam yang akan kami praktekkan. Yang pertama, promosi produk dengan metode Islam. Yang kedua, menangani keberadaan pelanggan secara Islami. Yang ketiga, pemasaran digital Islami melalui media sosial. Ketiganya mencerminkan bagaimana Islam mengatur seluruh aspek bisnis dan adil berkah. Kami mohon perhatiannya untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sebelum masuk praktek, kami ingin menjelaskan sedikit tentang pemasaran Islam. Pemasaran Islam adalah kegiatan promosi dan penjualan yang dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam. Pada dasar utamanya adalah kejujuran, amanah, dan menghindari segala bentuk penipuan atau manipulasi. Dasar hukum pemasaran Islam adalah yang sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, at-tajiru as-saduqu al-aminu ma'an nabiyina wa as-sadiqin wa asyuda, yang artinya pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang sidik dan para syuhada. Hadis ini menjadi motivasi luar biasa bagi para pebisnis muslim bahwa berbisnis dengan jujur bukan hanya menguntungkan di dunia, tetapi juga jadi amal soleh yang mengangkat derajat seseorang di sisi Allah. Sebaliknya, pemasaran yang curang dan menipu pelanggan akan mendapatkan dosa dan kehilangan keberkahan. Mari kita lihat bagaimana praktiknya. Kami kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi kemudian. Oh iya, silakan ini bermanfaat ini kami berikan itu sebenarnya. Perkenalkan saya Mbak. Oh, bentar, kali saya tahu tentang Dan saya nanti begini adalah permanfaat ini ya dari bagian kita kita. Tuannya harus mudah, iman, foto dan kasih. Bebas bebas dan kita kalau dari Islam Indonesia. Dan proses yang gampang adalah atau orang tahu ini adalah yang penting yang jujur. Oh iya ini kan saya berbagi informasi tentang yang jujur tentang produk ini. Produk ini memiliki kandungan enzim alami yang lebih tinggi dibandingkan madu tanah biasa. Penampakannya mengonsumsi nektar dan dari berbagai semua akan dia warnanya lebih gelap dan rasanya juga lebih kompleks. wah, tadi apakah ada untuk kesehatan? Alhamdulillah banyak secara umum sudah disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 9 sebagai sifat ibu bagi manusia secara ini yang membutuhkan mengandung antioksidan tinggi, antibakteri alami serta dapat membantu meningkatkan imunitas tubuh. Namun saya ingin sekali jujur, ini adalah suplemen alami bukan obat klinis. Saya tidak akan mengklaim secara berlebihan dan tidak saya berikan karena itu sesuai dengan etika pemasaran Islam. Saya sangat mengenai dengan adanya penjual yang sering memberikan produknya dan mengatur mereka. Berapa harganya? Untuk harganya 85.000 saja untuk yang bersih muda. Saya jelaskan mengapa harganya seperti itu. Biaya produksi manuta lebih tinggi karena proses panen lebih sulit. Kita pemasaran higienis dengan bentuk plastik serta biaya sertifikasi halal yang kami tanggung untuk memberikan kepastian kepada konsumen muslim. Harga ini sudah hitung dengan margin yang wajar dan tidak sertifikat. Kami juga biarkan kesal ada salah masuk prosesnya sebelum bisa membelinya. Silakan mengambil terlebih dahulu. Nah, ini transaksi dari kami kita. Kami ingin Anda beli dengan penuh karena pasar bukan beli. Kemudian kami ada dengan madu yang berhebat biasa. Setelah itu dari selesai bedanya dari kita yang lagi kita setelah tadi kita kalau ini sesuai dengan kondisi bangsa misalnya ada masalah atau kita sampai dengan diri kita pemerintah dari hari jadi saya dan belum ada sistem. Rasulullah saya pernah melakukan juga dalam video ini biasanya kalau sudah dibeli tidak bisa digunakan lagi. Dan bisa kita bukan ada juga lebih ada rumah yang harus saling membuka dan tidak ada video ini tidak ada yang kita dan kita ketahui sampai ada penipuan apapun. Oleh karena itu kami komitmen atas semua. Jadi saya tadi dengan produk saya ini membeli. Ya kalau ibu semoga ini bisa bertahan untuk ada dalam sih. Kita tadi promosi yang melakukan berapa kali pemasaran kami kita akan pertama suruh promosi produk saya jujur dan profesional langsung mengambil produk warna bisnis bagaimana verifikasi kepada seperti itu menjawab asal-asal Yang tidak nanti itu aplikasi promosi dapat dengan satu tidak masalah tidak berbalik. Masalah karena ada sesuatu penting atau bukan dalam klaim tepat karena strategi promosi yang ada menjelaskan value proposition produk secara keseluruhan kami ini bebas dari tadi gizi dan kafe masalah orang lain. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan praktik skenario pertama. Sekarang kita akan beralih ke skenario kedua yang tidak kalah penting. Bagaimana seseorang pemasar muslim menghadapi keberatan, kritik atau bahkan komplain dari pelanggan. Dalam pemasaran Islam, pelanggan yang kecewa atau memiliki keberatan bukanlah musuh. Mereka adalah amanah yang harus ditangani dengan sabar, jujur dan penuh perasaan tanggung jawab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa seorang muslim yang baik adalah yang paling baik akhlaknya dalam bermuamalah. Mari kita praktikkan videonya. Ibu, Waalaikumsalam, selamat datang kembali. Dari saya bantu mas. tadi saya membeli madu di sini. Saya ingin mendapatkan sesuatu. Saya kenalkan mas ya. Begini, saya tadi membeli sepatu ini, tapi ketika saya di rumah, saya membuka fotonya, madu terlihat berbeda dengan yang ada di display. Yang ini lebih cair dan warnanya lebih terang. Saya jadi khawatir apakah ini memang produk yang sama atau ada yang tidak beres. Sudah ngobrol Khairot, sudah menyampaikan ini kepada saya mas. Saya sangat menghargai kejujuran dari kamu. Dan ini ada masalah yang sangat berharga. Boleh saya lihat dulu sebelumnya? Baik, saya
mengerti kekhawatiran Anda, saya ingin memberi penjelasan yang jujur Mas. Perbedaan warna dan kekentalan pada madu hutan memang bisa terjadi secara alami karena beberapa faktor Mas nih. Entah itu kondisi suhu, madu yang berlebih, hangat akan bisa Mas. Yang kedua itu kandungan nektar dari musim panen yang berbeda dapat mempengaruhi warna. Ini teralami Mas dari madu hutan, bukan indikasi perusahaan ataupun pemalsuan. Oh begitu. Tapi bagaimana saya bisa yakin bahwa ini bukan madu yang dipalsukan atau dicampur dengan sesuatu? Nah, yang bagus nih Mas. Ini adalah hak sebagai konsumen untuk mengetahuinya. Saya akan tunjukkan sertifikat halal MUI yang sudah dari kemasan ini Mas. Oke. Ini menjamin bahwa produk telah melalui pengujian laboratorium. Selain itu, kami juga memiliki laporan IGI BPOM yang bisa saya tunjukkan transparansinya dalam hal ini. Kewajiban adalah kewajiban kami untuk memberitahu kepada konsumen. Ini lebih penasaran, tapi jujur saja saya rasa Oh Mas, keraguan Anda sangat wajar dan saya tidak akan memaksa Anda untuk merasa yakin jika memang belum yakin. Ini adalah pilihan Anda sepenuhnya. Saya akan tawarkan dua solusi nih Mas. Yang pertama, jika Anda ingin mengembalikan produk, saya akan mengembalikan uang Anda secara penuh dan tanpa syarat apapun, sesuai garansi yang kami janjikan. Yang kedua, jika Anda ingin mencobanya dulu di rumah selama 2 hari dan ternyata kualitasnya tidak sesuai klaim kami, Anda tetap bisa mengembalikannya dan saya ganti penuh. Pilihan Anda ada di tangan Anda Mas. semua saya tidak menyangka akan seperti ini. Biasanya kalau ada komplain, penjual malah menyalahkan pembeli. Dalam Islam, pelanggan bukan sekedar sumber keuntungan Mas. Mereka adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita. Jika melakukan pelanggan dengan buruk, saya bukan hanya merusak bisnis saya, tapi saya juga bertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Itu jauh lebih berat Mas dari sekedar kehilangan satu pelanggan. Alhamdulillah, kalau begitu saya tidak jadi mengembalikan. Saya percaya dengan penjelasan Anda. Saya akan coba dulu di rumah. Terima kasih atas juga kesabarannya. Syukurlah Mas, barakallahu fikum, dan jika masih ada pertanyaan apapun setelah Anda mencoba di rumah, jangan segan Mas untuk menghubungi kami siap selalu membantu. Dari skenario kedua, kita belajar bahwa menangani keberatan pelanggan dalam Islam bukan tentang mempertahankan diri, tetapi tentang berlaku adil dan jujur. Kemasan Islam mendengarkan keluhan dengan sabar, memberikan penjelasan yang transparan, dan menawarkan solusi yang mengutamakan kepentingan pelanggan. Islam mengajarkan bahwa pelanggan yang komplain dan mendapat solusi yang baik justru akan menjadi pelanggan yang paling setia. Ini adalah hikmah muamalah Islam. Kejujuran, keadilan bukan hanya nilai ibadah, tetapi juga strategi bisnis yang panjang, yang paling efektif. Ini yang membedakan masyarakat Islam dan masyarakat konvensional lainnya. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan 2 skenario. Yang pertama, sekarang kita masuk ke skenario ketiga yang sangat relevan dengan kehidupan digital kita hari ini. Pemasaran melalui media sosial di era digital ini banyak muslim yang berjualan melalui Instagram, TikTok, WhatsApp, dan platform digital lainnya. Namun, tidak sedikit yang perlu menyadari bahwa masalah digital pun harus tunduk pada etika Islam. Ada batasan-batasan yang harus diperhatikan agar konten promosi kita tidak menjadi sumber dosa. Mari kita pelajari bersama. Oke, dalam masalah digital Islam ada beberapa hal yang wajib diperhatikan. Pertama, konten visual, foto, dan video. Produk harus jujur, tidak diedit secara berlebihan, dan dapat menyelesaikan jangan menggunakan filter yang terlalu ekstrim hingga warna produk terlihat jauh berbeda dari aslinya. Yang kedua, caption dan copywriting. Kalimat promosi harus jujur dan tidak mengandung kalimat palsu. Misalnya, jika menjual produk, kita tidak boleh menulis sembuhkan diabetes dalam 3 hari, karena itu adalah klaim medis yang tidak bisa dibuktikan dan termasuk penipuan. Yang dibolehkan adalah menuliskan manfaat umum yang sudah terbukti dan proporsional. Ketiga, testimoni hanya boleh menggunakan testimoni nyata dari pelanggan yang benar-benar menggunakan produk. Membuat testimoni palsu atau menyewa orang untuk memberikan ulasan palsu adalah bentuk yang diharapkan dalam Islam. Keempat, etika Islam. Konten tidak boleh mengandung unsur yang dilarang Islam seperti gambar atau video yang tidak menutup aurat secara syar'i jika itu bukan pilihan pelanggan. Musik yang melalaikan atau konten provokasi yang tidak sesuai akhlak Islam. Konten kita adalah cerminan akhlak kita. Assalamualaikum teman-teman, hari ini saya berbagi konten tentang produk yang sudah saya gunakan sendiri selama kurang lebih 1 bulan terakhir. Madu hutan organik dari Kalimantan yang membuat saya tertarik adalah sertifikat halalnya teman-teman, yang terjamin kandungannya alami yang tidak ada campurannya gula sama sekali. Dan rasanya yang benar-benar berbeda dari madu biasanya. Saya bukan dokter, jadi saya tidak berjanji ini obat untuk penyakit tertentu. Tapi sebagai suplemen alami yang disebutkan dalam Al-Quran, insya Allah teman-teman ada keberkahan tersendiri lah. Harganya juga ada 45.000 untuk 250 gram. Jika berminat, cek link video saya ya, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Masya Allah, paket yang sangat bagus. Saya ingin mengevaluasi
bersama. Pertama, kamu memperkenalkan diri dengan salam Islam. Ini membangun identitas Muslim yang positif. Kedua, kamu mengakui bahwa kamu bukan dokter dan tidak membuat klaim medis berlebihan. Ini adalah sidik. Ketiga, kamu menyebut harga secara transparan, tidak ada hidden free atau harga yang baru diungkap di akhir. Benar, dan ada satu hal yang tidak kita lakukan, tapi sering dilakukan oleh pemasaran lain, yaitu menggunakan musik latar belakang yang terlalu keras dan gambarnya yang tidak sesuai konten. Nah, konten kita bersih dan informatif dan tetap menarik. Ini membuktikan bahwa konten Islam tidak harus memusatkan, ia bisa tetap branding sekaligus bermartabat. Nah, ini adalah contoh caption yang sesuai etika Islam untuk promosi produk kita. Oh iya, ini juga menyesalkan masalah Islam karena tidak ada klaim medis yang berlebihan. Ada juga disclaimer jujur bahwa produk bukan obat, mencantumkan informasi harga secara transparan dan mengandung doa yang tulus. Caption ini juga tidak menggunakan kata-kata hyperbola yang misalkan sebagai terbukti dibuka atau satu-satunya di dunia yang merupakan klaim dan terverifikasi. Jadi sekedar yang ketiga, kita memahami bahwa era digital tidak membuka prinsip dalam mengelola Islam. Masalah melalui media sosial tetap harus jujur, transparan, tidak manipulatif, dan bebas dari konten yang dilarang syariat. Seorang muslim yang berjualan online harus menganggap setiap postingannya sebagai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Masalah digital Islam justru adalah peluang besar bagi umat muslim untuk menyampaikan wajah Islam yang ramah, jujur, dan berintegrasi kepada dunia. Setiap konten yang jujur dan bermanfaat adalah sedekah informasi yang bernilai. Pahala inilah keistimewaan berbisnis dengan niat lillahi ta'ala. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan 3 skenario praktik pemasaran Islami pada hari ini. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pertama, pemasaran Islam bukan sekedar menjual produk halal yang menyentuh seluruh proses pemasaran, dari cara mempromosikan, cara berkomunikasi dengan pelanggan, cara menangani konten, hingga cara membuat konten digital yang semuanya harus tunduk pada prinsip syariat Islam. Yang kedua, 4 sifat Nabi Muhammad SAW, sidik, amanah, tabligh, dan fathanah bukan hanya sifat spiritual, tapi juga merupakan fondasi strategi bisnis yang paling kuat dan berkelanjutan bisnis yang dibangun di atas kejujuran. Mungkin terlihat lambat di awal, tetapi keberkahan yang dia hasilkan akan bertahan jauh lebih lama. Ketiga, sebagai generasi muslim, milenial dan Gen Z yang hidup di era kita memiliki tanggung jawab besar untuk membuktikan bahwa Islam dan kemajuan bisnis bukanlah dua hal yang bertentangan. Justru sebaliknya, prinsip Islam adalah jawaban atas krisis kepercayaan yang terjadi di dunia bisnis modern yang penuh manipulasi dan penipuan. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Wira Swada selaku dosen pemangku mata kuliah pendidikan agama Islam yang telah memberikan tugas yang sangat bermakna ini. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadikan ilmu buat Bapak yang mengajarkan sebagai amalan jariah yang terus mengalir. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam praktek ini masih terdapat kekurangan baik dari sisi penyampaian, teori, dialog maupun kualitas video. Kami masih dalam proses belajar dan terus berupaya untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Kritik dan saran dari Bapak atau Ibu sangat kami nantikan untuk memperbaiki kami ke depannya. Demikian video praktik pengamalan dari kami, semoga bermanfaat bagi siapa saja yang menontonnya dan menjadi ilmu yang memberkahi kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.